mencukupi kebutuhannya. Atau seandainya punya pekerjaan tapi tidak mencukupi 100%. Contohnya, orang umpamanya kebutuhan harinya butuh 100.000 karena dia punya istri, punya anak, ya, maka 100.000. Lah, penghasilannya umpamanya kurang dari 50.000, maka orang ini namanya fakir. Namanya fakir. Kalau penghasilannya di atas 50.000 tapi tidak sampai 100.000, namanya miskin. Jadi miskin itu kakaknya fakir, ya, kakaknya fakir. Nah, yang ketiga mu'allafah qulubuhum. Mu'allafah qulubuhum itu ada beberapa definisi. Salah satunya adalah orang yang baru masuk Islam, ya, supaya jadi kuat maka dikasih zakat. Tapi hati-hati sekarang, Pak. Sekarang banyak modus orang masuk Islam, ya, modus tapi, ya, modus banyak. Termasuk saya pernah itu datangi orangnya seperti itu, datang ke pesantren, katanya namanya ini, minta masuk, saya Islamkan. Ya, akhirnya modus itu tadi, ya, modus. Nah, mu'allafah qulubuhum. Tapi ya jangan mu'allafah terus. Kalau sudah 3 tahun ya juga jangan dikasih terus. Sudah bukan mu'allaf lagi, ya, bukan mu'allaf lagi. Kemudian yang berikutnya adalah rikob. Rikob itu budak. Tidak ada sekarang perbudakan. Budak mukatab, budak yang melakukan akad cicilan terhadap dirinya. Kemudian gharim. Nah, gharim ini banyak ini. Orang yang punya utang ini banyak. Nah, gharim ini yang dikasih adalah, gharim itu ada beberapa sebenarnya definisinya. Umpamanya ada orang bangun, jadi ketua panitia pembangunan masjid, kemudian punya utang gara-gara tadi bangun masjid tadi itu, maka dia nanti boleh minta atas nama gharim. Tapi ini untuk zakat mal, Pak, ya, jangan zakat fitrah. Karena kalau zakat fitrah itu fungsinya sebagai tu'matan lil masakin wa tuhratan lis-shaimin, sebagai fungsi konsumtif terhadap orang fakir miskin dan sebagai pembersih terhadap orang-orang yang puasa. Itu. Tapi kalau zakat mal silakan. Makanya kalau di Basnas, Lazismu, orang mengajukan renovasi masjid, renovasi pesantren, renovasi musola, majelis taklim, ada anggarannya dari tadi, ya, dari sabilillah biasanya. Gharim kalau atas nama gharim tadi, ya. Nah, gharim di sini orang yang punya utang untuk kebutuhan primer. Contohnya kayak tadi, orang fakir, Pak, karena setiap hari butuhnya 100.000, penghasilannya kurang dari 100.000. Untuk nutupi dari mana? Dari utang. Makanya kadang-kadang itu punya utang di warung sana, udah diutangi semuanya, ya. Karena memang kebutuhan primernya dia tidak bisa mencukupi. Maka orang ini boleh minta minta zakat atas nama gharim. Ya. Atau karena mendamaikan dua kelompok yang sedang bertikai, umpamanya butuh biaya banyak, ini bisa minta nanti atas nama gharim. Yang berikutnya adalah sabilillah. Ini yang biasanya bermasalah. Sabilillah, Pak, kalau dalam kitab-kitab klasik mulai dari Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Iqna, kemudian Kifayatul Akhyar, Bajuri, Muhadzab, kemudian Bughyatul Mustarsidin, Mizan, dan sebagainya, yang namanya sabilillah itu adalah al-ghuzzatu fisabilillah, orang yang perang fisabilillah dan yang tidak dibayar, bukan tentara tapi sukarelawan. Nah, sekarang tidak ada, Pak, di Indonesia ini. Kalau zaman Belanda, zaman Jepang masih, karena musuhnya jelas, ya, musuhnya adalah kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang menyerang.
Itu namanya perangnya adalah sabilillah. Lah, makanya kemudian kalau pemaknaan modern ini ada di dalam kitab I'anatul Talibin, di dalam kitab Tafsir Munirnya Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian dalam kitab Mafatihul Ghaib di Fakhruddin Ar-Razi. Di sana ada pendapatnya Ba'dul Fuqaha yang dinukil oleh Imam Qaffal bahwa yang dimaksud dengan sabilillah ay sabilil khair, termasuk libina il masajid, litajhil janaiz, untuk libina il khusun, jadi untuk bangun masjid, bangun pesantren dan sebagainya, untuk bikin benteng dan sebagainya, itu termasuk sabilillah. Ini yang sekarang difahami oleh MUI, oleh Basnas, Lazisnu, Lazismu dan sebagainya. Kemudian Ibnu Sabil, yang berikutnya adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu adalah orang yang bepergian kehabisan ongkos. Umpamanya panjenengan pergi ke Aceh, HP-nya hilang, dompetnya hilang, duit udah tidak pegang sama sekali, ATM tidak ada, akhirnya datang ke Basnas minta atas nama sabilillah, Ibnu Sabil, boleh. Atau umpamanya pelajar, mahasiswa yang kehabisan dana, kemudian minta ke Basnas atas nama Ibnu Sabil, boleh. Nah, kita teruskan. Itu yang boleh menerima zakat itu, Pak. Selain itu tidak boleh. Makanya janda tadi bukan karena jandanya, ya, bukan karena jandanya, tapi karena dia miskin atau fakir baru boleh. (24) sudah, 25. Nah, ini 25 zakat profesi tadi. Zakat profesi disamakan dengan zakat perdagangan. Nisabnya adalah 85 gram emas dan zakatnya 2,5%. Jadi kalau Pak Camat umpamanya, Pak Sekcam ini gajinya, kalau ada orang gajinya tiap bulannya 7 juta lebih, maka 1 tahunnya ada 85 juta, maka wajib zakat tadi, itu kan zakat profesi. Apalagi kalau ada gaji 13, ya, ada gaji 13. Yang 26, harta zakat yang sudah sampai ke tangan mustahik, maka atau orang yang berhak menerima zakat, maka barang tersebut sudah boleh ditasarufkan untuk apa saja. Ini kata kuncinya, Pak, ini. Kata kuncinya ini. Tapi belum selesai. Barang kalau sudah nyampe kepada mustahik, saya biasanya bawa santri, ini tadi santrinya sekolah. Santri lagi masuk tadi itu. Santri lagi masuk, nungguin supir kelamaan, berangkat sendiri. Supirnya saat tinggal. Apa tadi? Jadi kalau sudah nyampe kepada mustahik, urusannya selesai, clean and clear. Ya, contohnya gini, mana yang agak mudah nih, Mas Nur Hasan aja sini, Mas. Nah, saya contohkan, agak mudah. Umpamanya ini bayar, saya panitia zakat, bukan panitia, saya katakan mustahik. Kayak tadi ambil mustahik. Umpamanya saya orang fakir, ini bayar zakat kepada saya, kasihkan ke saya. Lah, saya kalau barang ini sudah saya terima, sudah diterima oleh mustahik, urusannya clear and clean. Umpamanya ini beras, Pak, ini beras yang saya terima, saya jual boleh enggak? Boleh, boleh. Orang yang berhak kok, orang berhak. Orang fakir itu umpamanya dapat beras banyak sampai 20 liter. Lah kemudian untuk beli lauknya akhirnya berasnya dijual. Boleh nggak sebagian? Boleh. Kasihkan orang? Boleh. Untuk bayar zakat? Boleh. Kasih ayam? Boleh. Kalau sudah nyampe kepada mustahik, urusannya clear and clean. Tapi kalau masih di panitia ruwet, ya. Kalau di panitia ruwet. Tapi kalau sudah nyampe kepada mustahik, urusannya clear.
Makanya tadi, kalau nyampe kepada amil sudah selesai. Atau nyampe langsung kepada mustahik boleh. Umpamanya Kiai Ismail ini bayar zakat kepada tetangganya. Bayar zakat atas nama beliau, istrinya, anaknya umpamanya. Kasihkan kepada tetangganya yang miskin. Boleh nggak? Boleh. Lah, orang yang nerima itu, maka beras yang sudah diterima itu sudah clear and clean. Mau dijual boleh, mau dikasihkan orang boleh, mau dimasak juga boleh, dan sebagainya. Karena sudah nyampe kepada mustahik. Nah, nomor 27. Orang yang mempunyai simpanan uang, ini simpanan uang ini, bukan simpanan istri. Orang yang punya simpanan uang yang mencapai 1 nisab dan setahun, maka wajib dizakati. Pak Sekcam umpamanya punya duit di rekening ada 100 juta dan sudah 1 tahun, maka wajib dizakati. Deposito umpamanya, ya, deposito 1 tahun, maka wajib dizakati. Nah, itu. Kemudian memberikan zakat kepada anak yatim piatu yang kaya, maka tidak dibolehkan, karena yatim bukan asnaf, ya, bukan termasuk asnaf yatim itu. Yang nanti diberikan ini bukan anak yatimnya sebetulnya, yang diberikan adalah orang yang nanggung anak yatim, ya, yang nanggung anak yatim. Makanya tadi yang diberikan adalah jandanya tadi itu, karena dia punya anak yatim. 29. Menurut Imam Ibnu Ujail, diperbolehkan memberikan zakat kepada 1 orang saja. Contohnya gini, kayak tadi saya contohkan, Pak Ismail ini bayar zakat untuk beliau, untuk istrinya dan anak-anaknya, kepada tetangganya yang miskin. Dah, ini Pak saya bayar zakat. Boleh enggak? Boleh. Kemudian orang ini nerima lagi dari tetangga depannya. Boleh enggak? Dari tetangga sampingnya, dari tetangga belakangnya. Boleh. Ya, boleh saja. Lagi. Kemudian 30. Menurut Imam Ibnu Rusdi dan Al-Lahmi, ini ulama mazhab Hambali dan ulama kontemporer, boleh memberikan zakat kepada orang alim yang mengabdikan ilmunya untuk mengajar umat. Jadi ada orang alim yang tidak ada kerjaan kecuali ngajar. Ini menurut tadi Imam Ibnu Rusdi dan Imam Al-Lahmi dibolehkan menerima zakat. Ya, tapi ini mazhab Hambali Pak, sebenarnya bukan mazhab Syafi'i, ya, bukan mazhab Syafi'i. Makanya kalau orang dulu itu biasanya diberikan kepada guru ngaji kan, kepada guru ngajinya langsung. Ya karena guru ngajinya termasuk kategori orang miskin. Kalau yang kaya ya enggak boleh. Kalau kaya enggak boleh.